Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Topik kita pada kesempatan kali ini adalah tentang tantangan pendidikan tinggi Islam dalam pembangunan peradaban Islam. Dan sebagai pengawal dari topik kita pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, yaitu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan orang di antara kalian yang menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru kepada yang ma'ruf, kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah dari terjadinya kemungkaran. Sahabat Indonesia sekalian, berkaitan dengan bagaimanakah tantangan pendidikan tinggi Islam yang terjadi di era modern ini, maka pada hakikatnya kita harus pahami bahwa pendidikan Islam atau pendidikan pada umumnya itu merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengajar sebagai seorang guru, maka itu sebenarnya kita sedang mengajarkan ilmu, mentransfer ilmu, yang ilmu ini merupakan salah satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya meskipun kita telah meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalath. Nah, salah satunya kata Rasulullah adalah au ilmin yuntafa'u bih. Ya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ini termasuk salah satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya meskipun kita telah meninggal dunia 10 tahun, 100 tahun yang lalu, bahkan 1000 tahun yang lalu kita meninggal dunia, tapi ilmunya masih ada. Nah, itulah pahala yang tidak akan terputus meskipun kita telah meninggal dunia. Maka pendidikan tinggi sejatinya adalah salah satu fasilitas yang dapat kita manfaatkan untuk mentransfer ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ya, maka sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen, itu tidak hanyalah sebagai karir saja, namun juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun termasuk dengan staf-stafnya, termasuk dengan bidang-bidang yang lainnya selain tenaga kependidikan. Ya, maka itu semua merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena antara satu bagian dengan bagian yang lainnya itu saling berkaitan dan saling membantu satu sama lain. Nah, kemudian dari sini dapat kita pahami bahwa yang namanya lembaga pendidikan itu merupakan kunci maju atau mundurnya suatu peradaban. Ketika lembaga pendidikan tersebut bagus, ketika lembaga pendidikan tersebut terstruktur, strateginya bagus, visioner dan sebagainya, maka peradaban dalam daerah tersebut pun bisa ikut maju. Begitupun sebaliknya, ya. Kalau seandainya lembaga pendidikannya tidak bagus, maka yang dikhawatirkan adalah peradabannya pun tidak bagus. Ya, maka sekali lagi bahwa semua yang ada dalam tergabung dalam dunia lembaga pendidikan ini, ya, itu merupakan dakwah sekaligus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tantangannya apa saja? Tentu setiap dakwah gitu ya, setiap upaya yang kita lakukan ya sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada tantangannya. Satu, misalkan dari sisi internalnya, ya ada kalanya tantangan kita adalah kekurangmampuan kita dalam mengintegrasikan antara ilmu dan amal. Ya, misal ketika kita sudah tahu teorinya, tapi mungkin kita agak
sulit dalam mengimplementasikan teori tersebut dalam kehidupan nyata kita. Katakanlah misalkan kita sudah tahu bahwa tidak boleh kita sembarangan buang sampah misalkan dari hal yang sederhana. Tapi ketika terjun di masyarakat, lah kok ini masih buang sampah sembarangan? Nah, ini artinya kita belum mampu mengintegrasikan antara ilmu dan amal. Oleh karena itulah, kalau misalkan di UII misalkan, di UII ada salah satu jargon yaitu berilmu amaliyah dan beramal ilmiah, yaitu bagaimana kampus Universitas Islam Indonesia ini berupaya untuk melakukan, untuk tahu teorinya, yaitu berilmu, dan amaliyah sekaligus mengimplementasikan apa yang diketahui dalam dunia kampus tersebut, dan beramal ilmiah, artinya kita melakukan sesuatu yang mempraktekkan semua apa yang kita lakukan itu berdasarkan amanah ilmiah, ada landasannya, ada teorinya, kita sudah tahu konsekuensinya, tahu strateginya dan lain sebagainya. Maka untuk menghadapi tantangan ini tentu yang paling penting dari atau dalam menghadapi tantangan pendidikan tinggi Islam dalam membangun peradaban ini adalah bagaimana pendidikan tersebut atau lembaga tersebut mampu mendorong semua pihak yang ada di dalamnya, termasuk yang mendidik maupun yang dididik, itu dapat mengintegrasikan antara akli dan nakli, mengintegrasikan antara ilmu dan amal, mengintegrasikan antara al-adillah al-aqliyah, ya, akal yang kita miliki dengan logika dan sebagainya, teori dan sebagainya, dengan an-nusus asy-syar'iyyah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.